Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mun wa salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati annallahu al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimina amatan kafatan, khususan muallif kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa usulihi wa furu'ihi annallaha taghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 115, hadis nomor 784. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-alimu idza arada bi ilmihi wajhallahi habahu kullu syai'in wa idza arada ay yukthira bihi al-kunuza haba min kulli syai'in. Rawahu Dailamiyu an Anasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu, orang yang memiliki ilmu atau orang yang alim, idza arada bi ilmihi wajhallah, apabila dia mengamalkan ilmunya karena Allah, habahu kullu syai'in, maka semua yang ada di muka bumi ini akan takut dengan orang tersebut. Bapak-bapak, ada orang yang beramal karena Allah, dan orang-orang ini bapak-bapak adalah orang-orang yang semuanya akan hormat pada dia. Pertanyaannya jamaah, karena Allah itu yang kayak apa sih? Supaya nanti jelas lagi jamaah. Jangan karena ada orang yang dia masuk TV terus kita bilang, wah dia enggak karena Allah ini dakwahnya ini. Atau jamaah nih yang kayak gini nih, pakai YouTube ntar jamaah, wah itu dia mau ngapain itu, enggak karena Allah dong kalau kayak gitu. Bapak-bapak, kalau di TV, kalau di YouTube, kalau di internet, kalau di Facebook, kalau di Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu namanya metode dakwah jamaah. Silahkan kalau itu sih jamaah, silahkan. Jadi jangan kemudian dihubung-hubungkan itu dengan keikhlasan seseorang. Karena nanti bapak-bapak ketika kita ngomong keikhlasan lalu kemudian tidak boleh ada orang yang dia mengetahui, maka jamaah bapak-bapak yang ngimamin pakai speaker juga bapak-bapak nggak ikhlas kalau begitu.
Terus kalau ada acara maulid Nabi terus pakai nyewa sound system, kagak bener juga. Masalahnya bukan di sound, masalahnya bukan didengar atau tidak oleh orang, masalahnya di hati ini jamaah. Tapi jamaah, nanti orang-orang yang dia karena Allah jamaah, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah asarnya akan dapat bapak-bapak, bekas di hati itu akan dapat. Omongannya boleh dia nggak apal semuanya, tapi ada pesan-pesan yang dia dapat jamaah. Kiai-kiai, ulama-ulama dulu jamaah, dia ngomongnya nggak pakai retorika, enggak, biasa aja kalau ngomong. Tapi omongannya itu jamaah bikin orang jadi benar, bikin orang jadi ingat semua dengan omongan baiknya. Lalu apa permasalahannya? Ikhlas. Gitu jamaah, ikhlas. Dan udah kayak begitu jamaah, udah nggak bisa diukur dengan materi itu jamaah. Dulu Allah yarhamu Kiai Haji Zayadi Muhajir, orang-orang belum punya mobil pak, beliau kemana masjid ngajar ceramah bawa mobil. Zaman dulu saya ngaji sama Kiai Ahmad Mursidi lama dengan beliau sampai beliau meninggal dunia. Itu kemana-mana jamaah di masa itu, tapinya itu orang jarang yang punya mobil, beliau udah punya mobil. Pertanyaannya, apakah kemudian berarti enggak ikhlas beliau dakwah? Enggak jamaah, ini kan media buat mempermudah jalannya. Zaman dulu ingat bapak-bapak, kita kalau manggil penceramah pengen jemput aja kita udah kebingungan, kita mobil siapa yang punya ya gitu. Itu satu kampung itu paling yang punya mobil cuma 2 orang, sampai bingung dulu mah. Kalau sekarang saking kebanyakan mobil jamaah, suruh datang sendiri aja tuh, ustadznya apa sih gitu. Coba-coba sekarang ada penceramah minta dijemput, nggak bakalan dijemput, enggak, datang sendiri ya ustadz ya, gitu aja udah. Tapi ada sesuatu yang hebat dari itu semuanya, apa? Dia berjuang karena Allah. Retorika buat beliau-beliau pada nggak begitu penting, tapi sentuhan hatinya itu yang penting jamaah. Yang orang akhirnya akan nginget omongan baiknya dia. Kali kalau sekarang mah juga yang kita sama-sama kenal Kiai Haji Zainuddin MZ, itu banyak potongan-potongan ceramahnya itu jamaah yang didengar itu sama kita. Enggak ceramah full, potongan-potongannya gitu, bagus banget. Maka bapak-bapak, kenapa sih harus ngamalin ilmu karena Allah? Karena nanti akan ketemu tuh hati itu jamaah, hati itu akan ketemu. Karena intinya hati itu sebetulnya pengennya kebaikan. Maka bapak-bapak yang berbahagia, inilah orang-orang yang memiliki ilmu. Al-alimu idza arada bi ilmihi, orang alim yang dia mengamalkan ilmunya karena Allah, habahu kullu syai'in, maka akan takut, hormat tiap-tiap sesuatu. Wa idza arada ay yukthira bihil al-kunuza, apabila orang yang alim itu dia mengamalkan ilmunya, ayyukthira bihi al-kunuza, supaya dia banyak pundi-pundinya, supaya banyak simpenannya, supaya banyak hartanya gitu. Jadi bapak-bapak mulai dah itu ilmu mulai dihargain. Yang ngehargain bukannya orang jamaah, yang ngehargain dianya itu jamaah. Nah di situ tuh jamaah dah, maka akan berbalik, haba min kulli syai'in, maka telah takutlah oleh dia min kulli syai'in, terhadap tiap-tiap sesuatu. Berbalik, dia yang takut sekarang. Jadi kalau orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah, semuanya jadi hormat dan takut sama dia. Tapi kalau dia ngamalin ilmunya bukan karena Allah, justru dia yang takut sekarang.
takut dia. Wah, bahaya bapak-bapak kalau ada orang-orang yang dia ngamalin ilmunya bukan karena Allah, tapi misalkan karena pengen di alam sama orang kaya. Itu jamaah, giliran orang kayanya pakai emas gitu kakinya gitu, wah nggak diapa-apain sama dia mah. Kenapa? Dia takut. Lah kalau ini orang kaya diomel-omelin ini nggak diundang lagi dia. Gitu. Kuat begitu jamaah. Tapi jangan coba-coba jamaahnya. Jangankan pakai emas, pakai inian di sini digelang, gelang yang kayak jawara itu, yang hitam itu, diomelin sama dia. Ngapain pakai gelang kayak gitu itu? Gitu. Ya kayak jagoan aja, emang itu mau jadi jagoan gitu. Kalau geran sama jamaahnya habis dibentak-bentak. Tapi kalau geran orang kaya gitu, pakai gelang di kaki emas lagi, nggak diomelin, nggak diomelin jamaah. Kali dibilangin kagak, enggak jamaah. Yang takut bukan tuh orang kaya, bukan, dianya takut. Kenapa kagak berani ngomong bilangin? Ngeri. Ntar yang ada malah kagak dipakai lagi, nggak diundang lagi sama dia. Begitu jamaah terus saja. Ada orang-orang yang akhirnya dia ketakutan. Bukannya orang yang takut dengan dia, dia yang takut. Ntar kelihatan kok jamaah, kelihatan ininya, gaya dan caranya kelihatan. Lagi-lagi bapak-bapak, hati itu nggak bisa dibohongin. Hati nggak bisa dibohongin. Makanya bapak-bapak kalau ada orang yang, kita tuh kalau ngelihat orang-orang ulama-ulama, kiai-kiai gitu yang kalau udah ngomong aja gitu, hebat juga itu jamaah. Buat dia kebenaran itu disampaikan gitu. Masalahnya dia diapain aja bodoh amat gitu. Hebat itu jamaah tuh. Itu orang-orang yang kayak gitu tuh, buat dia nyawanya dia itu jamaah nggak ada harganya di hadapan dia. Yang penting dia dapat ridho Allah gitu aja udah. Dia dapat ridho Allah. Ya Allah. Tuh jamaah, kita lanjutin. Rawahu Dailami an Anasin, hadis riwayat Dailami dari Anas. Sampai di sini bapak-bapak ada yang ditanyakan? Masih ada 5 menit lagi. Nanggung kalau kita lanjutkan. Cukup. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.